A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiataka wa sitroka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang terus-menerus memberikan banyak petunjuk kebaikan dan mengarahkan kita ketika kita lalai. Mudah-mudahan terkhusus pada bulan haram ya, di bulan Rajab ini benar-benar bisa kita tumbuh kembangkan ya kebaikan-kebaikan yang akan menjadi modal ya, menjadi modal untuk kemudahan, kelapangan dan keberkahan pada aktivitas kehidupan yang selanjutnya. Ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan ya. Kita akan membahas tentang memuji Allah ya, lanjutan evaluasi. Memuji Allah. Kemarin ya, awal di evaluasi itu kita sampaikan yang pertama kali oleh Allah disarankan kepada kita, diperintahkan kepada kita ya, itu untuk mensucikan Allah ya. Yang pertama dulu mensucikan Allah, evaluasi dulu. Mensucikan Allah. Yaitu tasbih. Tasbih ya. Subhanallah. Subhanallah ya. Kenapa kita disuruh mensucikan Allah? Agar lapang dada. Ya, agar lapang dada. Ya. Ketika wa may yuridillah yasroh sadrahu fil Islam. Barang siapa berlapang dada, maka Allah akan sempurnakan, ya, sempurnakan amaliyahnya. Kenapa? Karena dalam kehidupan manusia itu seluruh hal yang terjadi pada manusia itu pada dasarnya tidak cocok dengan nafsu. Ya. Sehingga satu hal yang sangat penting bagaimana kita bisa menempatkan diri dan terhubung dengan Allah itu adalah berlapang dada. Ya kita misalnya hari panas, kemudian hujan. Alhamdulillah hujan. Sesuai udan ya Allah, maksudku ya udan ning aja terus. Ya nanti sesuk meneh terus ngajine piye jal kan gitu. Jadi sedikit kemudian kita memuji. Dulu kita kecil, kemudian besar ya. Ya, kita sudah bisa merawat diri gitu ya. Wah alhamdulillah ya, sing nggone grup reuni TK. Ya Allah, kowe mbiyen cilik umbelen lho saiki ayu banget iki ngono kan ya. Wah, kene wah wis alhamdulillah saiki iso ayu ya ta. Ternyata kemudian jerawatan ya Allah ya gitu.
Gelo, kita itu tadi gampang sekali ya, gampang sekali kita gelo. Berdoa punya anak, apa di anak, yang maksudku di anak ini ojo oke. Wis reno-reno pokoknya acara. Nah, untuk itulah dalam proses kehidupan manusia itu memang yang harus selalu dilatih itu adalah lapang dada. Kenapa? Karena semua ketetapan yang Allah berikan itu tidak bisa diutek-utek ya, sehingga manusia dilatih untuk menerima. Kemudian yang kedua, memuji Allah. Memuji Allah. Ya, disebut tahmid. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mumpung tulisannya pendek. Arab. Alhamdulillah. Memuji Allah itu agar bersyukur. Bersyukur. Ya, agar bersyukur. Nah, bersyukur itu agar ditambah. Rumusan Allah yang merupakan sistem itu memang sudah diatur. Ya, kita jangan gaya, wiridnya dirubah. Allahu Akbar, ya, la wala wala quwata illa subhanallah alhamdulillah sakit urut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau kalau dalam habis sholat tahlilnya di belakang. Tapi tasbih sama tahmid itu urutannya tasbih dulu. Ya. Memuji Allah itu agar bersyukur, agar ditambah. Kenapa? Karena hidup itu memang serba terbatas. Waktunya terbatas, ya, tapi fasilitasnya terbatas, ya. Kemudian kapasitasnya juga terbatas, ya. Makin tua makin tidak bisa luas kekuatannya, ya. Nafasnya juga tersendat-sendat. Jadi kalau sepuh ya sekali duduk satu jus ya wis langsung rumah sakit, ya kan. Ya karena nafasnya sudah terengah-engah gitu kan ya. Nah, makanya Allah sampaikan enggak bakalan kamu mencapai produktivitas amal maksimal tanpa bersyukur. Karena dengan bersyukur Allah akan menambah-nambah. Nah, menambahkan. Kita bersyukur akan ditambahkan banyak balasan yang menyebabkan kita juga akan semakin banyak. Nah, dulu saya sampaikan orang yang bersyukur terhadap rezeki itu ya sehari dapat 30, mensyukuri, kemudian tinggu tilek wong loro, ya habis itu kemudian tinggu sedekah, uang yang segitu loh, kehidupan yang seperti itu oleh Allah ditambah-tambahkan, ya bisa korban, bisa haji, itu kalau bukan Allah menambah-nambahkan, hitungan kalkulator ya tidak bisa, ya kan tidak bisa. Nah untuk itu sekali lagi sangat indah sekali ya yang Allah berikan kepada kita. Setelah kemudian kita disuruh berlapang dada, maka kita disuruh untuk bersyukur. Nah, bersyukur itu, ya bersyukur itu ada standarisasinya. Ya, standarisasinya bukan gini, oh bersyukur, oh iki dadi wong mbok bersyukur, gen uripe gampang. Ya wis, alhamdulillah, apa neh ngono ki ya. Ya, ya ora ngono, mesti kan gitu. Nah, bersyukur itu yang pertama. Bersyukur. Itu yang pertama, menampakkan karunia, ya, ketentuan-ketentuan, perintah-perintah, hukum-hukum, kemudian kenikmatan. Kenikmatan, kemudian ujian. Menampakkan karunia ya, yang diberikan, yang Allah berikan ya, dengan bahagia atau
bermuka berseri. Ya. Nah, agar ngerti bahagia itu kayak apa, tak kasih lawan kata. Ya. Artinya setiap karunia yang diberikan itu tidak membuat sedih. Ya, tidak membuat sedih ya. Atau muram. Apa? Lawannya berseri, muram. Muram. Nah, itu tadi bagian salah satu contoh gitu. Ya. Orang itu diuji macam-macam, ya, diuji macam-macam. Ada yang diuji suaminya, ya kemarin ada yang BA suaminya itu aktif di masjid, ya, aktif ada memberi ngaji juga. Alhamdulillah kehidupan suami saya itu berjalan lancar termasuk selingkuhnya. Sudah piye ya kan? Nah, itu tadi, itu kan ujian. Nah, ada juga ibu-ibu yang protes, sudah Budiah, oh kita itu menghadapi hal-hal yang sulit kok kon bermuka berseri, ya. Apa namanya sumringah, ya ora iso. Saya ora iso. Nah, makanya sampai dikatakan maksudnya bahagia itu orang ngekek ora, ya. Tetapi bisa menerima, ya. Matanya itu tidak apa namanya merasakan ketidakadilan, tidak begitu, ya. Nah, makanya dicerminkan kebahagiaan bermuka berseri itu pada waktu sholat. Pada waktu sholat. Ya. Orang itu kalau kemudian menghadapi banyak ujian. Nah itu kemudian sholat. Ya, sholat. Maka sholat itu nggak boleh merem. Ya, lihat. Karena apa yang disebut apa berseri itu matanya. Orang sholat ngekek kan orang matanya. Ya, bahagia ya Allah. Wis ujian pirang-pirang, ujian berat, alhamdulillah masih diizinkan sholat. Masih diizinkan sholat. Nah kemudian dia sholat. Sholat tentu saja ketika dia berperasaan begitu sholatnya pasrah. Wis pokoknya biarlah Allah yang kemudian nanti memberikan jalan. Nah makanya sholatnya itu berseri terus dia. Bahkan hati-hati tidak larut dengan kesedihan. Maka sholat yang bagus itu akan melesat ke langit dalam bentuk cahaya putih. Cahaya putih. Lalu ditangkap malaikat dan dikembalikan kemudian menjadi bermuka berseri. Bermuka berseri bareng wis wirid wis bismillah. Wis kabeh Allah wis insyaallah harus kuat harus ditambah wirid dan sebagainya. Sebaliknya ketika dia sedih ya. Wis sedih terus ana adzan. Ya itu ya salat, ora salat rawani kok dosa. Nek karo gremeng lha iya salat meneh, ndonga meneh, wirid meneh. Ujian ora barbar. Ya, sehingga ketika salat itu dia enggak konsen, dia masih hatinya itu masih tidak terima. Allah ki maksudnya apa? Ya kan hatinya enggak bisa terima. Jadi dia meneng ya kan kelihatan. Nah, maka sholat yang seperti itu akan naik ke langit dalam bentuk sinar yang hitam. Ya, seperti baju yang kotor yang kusut. Kemudian ditangkap oleh malaikat dan dikembalikan kepada orang itu sehingga kemudian bentuk wajahnya itu menjadi murah. Nah, ya, jadi itu semua akan apakah kemudian kita benar lapang dada apa tidak, itu yang dilihat adalah tetap bagus dalam sholat. Bersolat ya kan, bersolat terus dikit subhanallah, 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 dari Allah ya kan. Nah gitu, sehingga itu harus dilatih terus menerus. Sehari 5 kali loh, malah nesune tambahnya. Subuh rodok nesu, ya. Duhur nesu banget, ya. Asar ngamuk maksudnya ya. Iya, ngamuk itu pas asar. Kenapa? Karena setan itu beredar di waktu sore. Beredarnya agak keras setan itu kalau di waktu sore. Kenapa? Karena nanti menjelang maghrib setan itu akan laporan berapa banyak manusia yang bisa digoda. Nah urung itu godaan deh, saut gitu. Maka banyak sekali kasus yang saiki kok ketoknya rodok gitu. Wis ngamuk sore-sore gitu kadang-kadang kesaut sama setan. Maka tidak boleh tidur antara asar dan maghrib. Ya, karena bisa kesaut. Bangun linglung. Nah itu kan memang setan lagi begitu.
Maka ada wirid sore untuk tadi menanggulangi. Demikian juga surah Yasin dan Ad-Dukhan itu dibaca sore. Surah Yasin itu adalah kitab buat iman, Ad-Dukhan itu mencegah dari setan dan bala. Ya. Itu yang biasa yang mbah-mbah itu, Bu, Quran saya tidak ada Ad-Dukhan. Iya. Apa beda ya, Bu? Yang itu surat ke-44. Oh, sekarang tiba-tiba ada. Jadi ini bahagia itu berbuka berseri. Ya wis ya. Maka seperti dulu saya sampaikan, itu sebuah hal yang gampang sekali dinalar ya. Ada seorang anak lulusan pondok, kemudian dinikahkan ibunya, gen golek berkah, gen entuk swarga, ternyata pilihannya salah. Dan ini umum ya. Ada yang meneliti golek, kan ada yang nyari jodoh itu di internet, diteliti latar belakangnya, profilnya. Kan tidak semudah itu ya. Makanya kalau kita mau nikah atau menikahkan anak, nelitinya itu dari orang yang kenal anaknya. Nah, kalau syukur anaknya itu ngaji, maka yang ditanya itu murabinya ya, itu. Sehingga tahu persis Pak Umar bin Khattab. Ketika dia tak cari pegawai ya, mau dijadikan menteri apa. Dan ada orang mengatakan, ini orang baik. Kamu ketemu di mana? Di masjid. Yang kedua kalinya kamu ketemu di mana? Di masjid. Artinya ini orang baik karena selalu ke masjid. Ditolak sama Umar. Kalau kamu mau cari orang baik, maka lihat 3 perkara. 1, ya, kamu berinteraksi dengan dia masalah uang, duit. Apian itu di situ ya. Uangnya apian, kalau duit ngamuk. Ya. Perkara duit, karena itu sensitif sekali ya perkara duit. Duitnya kurang ya. Nah, ada juga dagang. Saya itu dikasih kaos kaki buat toko. Ya. Kemudian ada yang lagi ngasih kaos kaki, dia bilang, Bu, itu kembalikan saja, ambil kaos kaki saya saja, nanti saya kurangi harganya. Saya bilang, kamu enggak tahu ya, berdagang itu untuk menambah keimanan. Dengan kaos kaki ini yang bertambah keimananku, kamu atau dia. Ya kan? Kan enggak boleh begitu. Ya karena memang orang itu rezekinya masing-masing. Ya, rezekinya masing-masing. Oh, saya sebagai manusiawi dodol misalnya. Saya tuh jual barang harganya agak tinggi. Kemudian dipasoki kerudung harganya murah. Tapi yang laris yang harganya tinggi. Ya, itu artinya garis ya, orang perkara murah, orang perkara apa, garis rezeki itu ada pada orangnya. Saya juga pernah ya, makanya saya juga pernah memberikan kesempatan orang masukkan modal. Ada orang yang masukkan modal itu hanya 2 juta. Tetapi 2 juta ini menghasilkan banyak laba. Ada juga yang memasukkan uang 10 juta. Itu saya malah rugi. Maka saya kemudian tak teliti. Ini mesti ada kasus di orang. Ya, itu. Garis rezeki seseorang itu akan menunjukkan bagaimana keberkahan atau tidak apa-apa yang dimiliki. Jadi kalau kepengen berkah sudah diberi kesempatan, perbaiki garis-garis kehidupanmu. Mulai dari bulan Haram. Itu ya. Tadi ya berbuka berseri. Kemudian yang kedua, mengolah ya, karunia ya, ini agar bermanfaat. Ya, makanya kalau bagaimana mengolah karunia tentang ketentuan, ya berarti sami'na wa ata'na mastata'tum, ya didengar, dilakukan sebaik-baiknya, maka Allah akan menambah kemampuan kita. Tadi suruh baca Quran, mau coba ya dibaca 1 halaman, oh sesuk ternyata 2 halaman wis capek, besoknya 3 halaman enggak capek begitu. Kalau orang itu sungguh-sungguh, maka dia setiap kali melakukan Allah akan meluaskan, ya,
menambah ya kemampuan, ya, menambah kemampuan. Nah, ada misalnya kita terhadap kenikmatan itu bisa harta ya, bisa segala yang kita punya gitu ya. Kan sering kita sampaikan amal yang sedikit, amal yang kita lakukan terus-menerus itu akan merubah keadaan yang besar. Nah, kadang aku cocok ya amali sithik bae ning terus. Bae sithik terus. Ora sithik ning terus, sithik terus nek amal ya. Nah, itu artinya ada nafsunya karena kaidah ayatnya mengatakan beramalah kamu mulai yang sedikit, mulai yang kamu bisa maka Allah akan kembangkan amal. Jadi salah satu ciri apa kita sudah berhasil bersyukur di dalam amal-amal kita itu berkembang. Ya, itu berkembang. Seperti saya sampaikan tentang sholat malam ya. Itu minimal 10 ayat 1 rakaat wis ngono wae malah enak itu ya. Itu namanya tidak berkembang, itu memang males ya, memang males. Ya, bermanfaat. Tadi saya sampaikan anak yang baru lulus SMA kemudian dinikahkan orang tuanya agar mendapat keberkahan, ternyata pilihan orang tuanya keliru. Sebulan kemudian baru diketahui bahwa yang dipilih orang tua itu penjudi. Ya, judi, mabuk, suka ya main laki perempuan ya. Dan dia menyuruh istrinya itu kerja dan setoran sama dia. Itu kan wis pol-polan, ya pol-polan. Maka anak itu terdiam. Apa yang harus aku lakukan? Diteruske apa ora? Ya kan? Dia di sholatnya itu dia sudah sholat terdiam. Tapi nek ora diteruske, nanti surga orang tuaku gimana? Maka kemudian dia teringat, tiba-tiba dia teringat, namanya dapat hidayah. Hidayah, kita teringat sesuatu itu karena itu sudah ada di hati. Ya, makanya orang biasanya wis pengajian suwe aku tiba-tiba ingat karena dulu pernah masuk hati. Nek sama sekali tidak pernah mendengar ya tidak bisa. Ya tidak bisa. Maka diingatkan nek kata-kata nek ustadz surga itu memang angel. Surga itu kudu dicapai dengan susah payah, dengan penderitaan kan gitu ya. Berat, surga itu berat. Maka kemudian dia katakan, ya wis bismillah. Ya Allah, aku terima ujian. Ya Allah, kuatkanlah jiwaku, fisikku ya, lapangkanlah, mudahkanlah, berkahkanlah. Nah, sehingga dengan ujian itu dia mendapatkan manfaat. Kekuatan jiwa dan sebuah pengalaman bahwa dia harus mempersiapkan diri untuk berjuang. Ya, itu mengubah menjadi manfaat. Ada seorang ibu itu datang ke saya. Emang Rajab itu ujian, Bu. Sekali lagi ya, ujian itu terkhusus tentang keluarga. Karena memang nilai amal kita di keluarga itu kadang-kadang rendah. Karena orang gagas. Ya, orang gagas. Kita bungok-bungok yura isin. Nyoba bungok-bungok kan isin. Di keluarga ada. Nah, ada seorang ibu yang datang ke saya, bilang Bu Diah, suami saya itu meninggal, ya, kemudian meninggalkan hutang. Pertanyaannya itu tetap hutang suami saya apa hutang saya? Ya maksudnya nek hutang suami saya berarti kan nanti Allah mencarikan cara untuk membayar karena suami saya sudah meninggal. Saya bilang Bu, orang yang sudah meninggal itu semua urusannya dialihkan. Ya, dialihkan. Maka kenapa pembagian warisan itu tetap harus langsung secepatnya dibagi karena tadi agar mayat itu terbebas dari segala urusan. Ya. Nah, kata ibu itu, lah tapi kan saya ndak punya, kenapa dibebani hutang? Saya bilang, ibu tahu kenapa ibu dibebani hutang? Karena Allah kepingin memuliakan. Itu kadang nggak ketangkap. Semua yang diberikan pada kita itu karena kepingin menambah ya. Lah tapi Bu, kan saya ndak punya uang. Klambine we ganti terus kok. Ndak punya uang. Utangnya misalnya 100 juta. Allah tuh pengen menambah. Ketika kita menerima, oh ya saya bagianku, Pak saya itu kan tidak kerjanya itu enggak dapat duit. Bagaimana kalau saya cicil? Saya cicil 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 ya, juta. Ibu itu mengatakan,
Berarti boleh nyicil 1.000, Bu. Ibu perlu diketahui. Kenapa saya katakan mau dimuliakan? Karena yang kita bayarkan itulah nanti yang akan dilipat. Kenapa banyak orang akhirnya bismillah lah ditinggali utang. Kemudian lunas. Bahkan kemudian dia mendapatkan bagian yang besar. Karena tadi ikhlas menerima ujian. Yang dilipatkan adalah yang kita keluarkan untuk memenuhi kewajiban. Jadi kalau kemudian kita tidak memulai ya malah utang sana utang sini. Maksudnya kalimat saya tidak punya uang itu kadang-kadang ya memang tidak masuk akal. Kenapa? Karena Allah itu memberikan pada kita rezeki. Ya, memberikan pada kita rezeki. Nah bagian itu yang kemudian harus diolah. Ya memang kurang. Allah itu ngerti makanya jenengan dititipi itu. Kenapa? Mau diberkahkan. Sayangnya kita itu satu tidak setuju dulu. Bahwa wong akurat ge utang wae wis abot malah dikek utang. Padahal maksud Allah mau dimuliakan, diberkahkan. Dengan apa? Bayar. Bayar. Maka ada banyak orang ya suka begitu minta tolong utang kemudian bayar. Saya bilang kenapa jenengan tidak sugih-sugih? Saya bilang kenapa enggak sugih-sugih? Ya karena itu tidak konsentrasi pada kewajiban. Padahal Allah ingin menolong dengan itu. Tapi ya tadi meyakini itu tidak mudah. Meyakini itu tidak mudah. Ya. Maka orang ngerti foto jajan nenggone warung ya apa jari ra didit. Nek ra didit yo jojo jajan masak dhewe ngono dibahas. Mendapatkan kehinaan padahal dijajake koncone, ya kan? Nah, tadi bagian. Kemudian yang ketiga mengembangkan karunia menjadi sebab atau sumber kebaikan yang kuat dan luas. Ya, jadi banyak sekali yang kita lihat ya bahwa orang diuji itu kemudian bertambah hikmah. Dan perlu diketahui hikmah ya Bu saya ingatkan hikmah itu bisa bentuknya cerita, bisa bentuknya tindakan, segala sesuatu yang kita lihat, kita dengar, kita rasa langsung membangkitkan kebaikan itu namanya hikmah. Ya Allah, wong wis lara kaya ngono iki mubeng-mubeng silaturahim itu kan kemudian jadi hikmah lah yo aku sing sehat wae ora tau silaturahim misalnya begitu. Ya, menjadi sebab. Nah, itu sebabnya salah satu karunia itu adalah ujian. Tidak akan pernah diberi hikmah orang yang tidak kuat menghadapi ujian. Gak ada Bu hikmah diberikan pada orang yang kecil dimanja besar kaya raya ya kan. Enggak, hikmah itu selalu mengikuti ujian-ujian yang kemudian diselesaikan. Hasilnya pasti hikmah. Maka kalau kepingin mencari sumber hikmah ya itu biasanya dekat dengan orang-orang yang susah. Orang-orang yang susah, itu hikmahnya banyak. Ya, dan orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah. Ya, punya kekuatan menyelesaikan masalah. Semua orang punya masalah. Ya. Jadi itu tadi. Nah, tingkatan syukur itu begini. Ya, kalau kita hanya bisa kemudian menampakkan itu saja oleh Allah sudah ditambahkan. Kemudian bisa mengolah, ditambahkan kemanfaatan yang banyak. Ya, coba toh, kita itu sakit flu, pilek gitu ya. Suwi ditewi kancane. Rumah saku kowe kok pilek terus to. Lah iya, aku padahal wis nang dokter ping 3 lho, ra mari-mari, ra cetora. Tapi ketika kemudian kita diberikan sakit kanker, Bu minta maaf, ini hasilnya ternyata tumor ganas. Jadi mulai sekarang ibu harus berada pada pengawasan. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, wis dokternya ra dirungokke. Wirid terus. Itu sebabnya kenapa Allah itu selalu meningkatkan ujian. Bagi orang yang tidak pernah menyebut Allah dalam karunia apapun. Ya,
Ora gelem alhamdulillah ngombe teh. Enak ra? Ora pati enak ya. Aku ya ira nek teh saiki ora enak to. Ngombe ora alhamdulillah wis iso ngombe malah geger ya kan. Ya. Semua. Maka sampai oleh Allah tuh dicegat orang yang mencela makanan itu langsung Allah perintahkan dikurangi rezeki. Saking apa itu ringan sekali. Bisa makan loh, bisa masuk. Ada ya, ada ibu-ibu tuh yang sakit kalau makan hanya bisa sampai ke kerongkongan. Nanti kalau kebanyakan muntah sampai karena nutup. Prestasinya itu nutup. Ya, jadi dia diinfus, sudah lemes diinfus. Ya, biar bisa masuk. Terus nanti lama sekali baru buka. Bisa mangan nanti nutup. Lah kita sing blang-bleng ya Bu ya. Kakak ngomong enak ra enak ayo. Padahal biyen ki warung iki enak, saya kira enak. Mangan blang-bleng ngomong wis ora alhamdulillah ya. Lah karena tadi wis tuku regane larang ra enak nganti lali alhamdulillah barang ya. Wis lunga yo. Oh, aja tuku kene nek ra enak. Bayangkan tuh blang-bleng ngomong rena-rena engko nek wis diuji dah kapok ya kan. Jadi hati-hati. Bersyukur ya kita melafalkan apa-apa yang diperintahkan pada kita itu sebenarnya ujian. Nek iso gampang, legowo maka kita akan bisa menikmati kehidupan. Tetapi ketika tadi berpirit alhamdulillah sing di alhamdulillah itu apa? Wis awak lara, pikiran mumet. Urip lak karu-karuan ngono kok kon alhamdulillah ngono ki piye ya. Maka salatnya naik ora kon kumel ya. Ya Bu. Jadi itu perlu kita pahami bahwa ternyata bersyukur itu adalah menjadi bagian yang oleh Allah pertama kali ya akan diterima. Nah, apa yang disyukuri? Apa yang disyukuri? Apa yang disyukuri? Satu, ya, iman. Satu iman. Iman itu apa? Iman itu yakin. Ya, yakin pada perintah yang harus dilakukan. Harus dilakukan, harus ditaati. Dua, yakin pada larangan yang harus ditinggalkan. Ya, yang ketiga, yakin pada ketetapan atau takdir yang harus apa Bu? Diterima. Ini iman. Iman itu ada 3 hal besar. Ya, iman. Nanti kita apa yang disyukuri dari iman. Iman. Contoh yang mudah, ya dulu juga sering saya contohkan. Ada seorang ibu itu menghadap Pak Kiai. Pak Kiai nyuwun sewu, bojo kula niku kok sakniki berubah. Lah berubah dadi apa? Jadi Pak Kiai. Nggih mboten. Biasane niku lho sregep neng masjid. Saiki digugah salat wae angel, dadak nganggo ngamuk-ngamuk. Wis sakniki nek ngomong nyuwun sewu kasar, wis ngono ora ngeki dhuwit. Ngono ki mesti katut. Nek ibu-ibu perkara dhuwit kan katut. Kata Pak Kiai, "Lah kowe berubah apa ora?" Oh nggih mboten. Salat munggah alhamdulillah Pak Kiai. Kula nggih tetep salat, tak tambah-tambah dzikir donga ben ujiane dadi apik.
Lah kowe melu nesu-nesu mbek bojomu apa ora? Ah nggih mboten Kak Kiai, wong meneng wae kula wis diamuk ya. Meneh ngomong rena-rena, boten. Oh ya wis. Apa kata Pak Kiai? Berarti sing bener Gusti Allah. Kenapa? Oh kowe diuji, ternyata kowe ijik melakukan perintah. Ijik menjauhi larangan. Neng kowe kuwi urung iso nampa takdir. Urung iso nampa ketetapan. Nek memang dalam periode kehidupan itu kadang berubah. Ya nek berubah, oh iki berubah. Berarti harus salah satu atau di antara yang di rumah itu meningkatkan rahmat yang besar ya. Ojo gumun ya. Ya karena memang ketetapannya begitu, ya enggak? Nah, itu kalimat yang tepat. Kita juga begitu. Ya. Kebanyakan orang itu wis ngerti perintah, walaupun kadang lakoni, kadang ora. Aku ki jane ya kepengin akeh maca Quran, masalahe wektu iki. Sijine masalahe gaweane akeh kowe ngono enak di pembantu. Padahal sing di pembantu ya padha wae. Nah, kemudian tadi larangan. Ya tadi makanya ada orang yang sholatin yang masjid, kadang ngimami, ngisi ngaji, tapi selingkuh. Ya, kenapa? Ya tadi dia melaksanakan ini, tapi tidak yakin bahwa larangan itu harus ditinggalkan. Sehingga berefek kepada apa? Kepada hati, jiwa. Maka dalam bahasa kedokteran ya, kalau hepar, hati itu ya Bu, ketutup, ada ketutup selaput ya. Jenengan makan bergizi pun ya, itu tidak ya lemes. Kenapa? Karena darah itu disaring di hati, sari makanannya kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah biasanya masuk rumah sakit diinfus, jadi langsung sari makanannya itu dimasukkan pada semua kemudian. Apalagi kalau terjadi pelemahan hati, ya. Kemudian pembengkakan, itu tambah ribet lagi. Lemesnya itu, kenapa? Karena hati itu mengedarkan sari makanan. Demikian juga hati jiwa kita. Ketika bacaan Quran, wirid-wirid, kebenaran itu tidak bisa masuk ke dalam jiwa kita, hanya sampai kepada ketenggorokan, ya maka ini juga akan berat. Itu kan namanya melaksanakan perintah. Tapi ada orang tuh yang ajine ape dan sebagainya, tapi tidak mau meninggalkan maksiat. Yang namanya itu maksiat itu macam-macam. Jangan dipikir maksiat itu hanya zina, yang ngomong orang dan lain sebagainya begitu. Tidak mau meninggalkan, tidak mau meninggalkan. Dan itu sengaja, bukan tidak sengaja. Wong sengaja nelpon, sengaja nelpon. Ya, itu kan namanya sengaja. Nah tadi, maka bersyukur terhadap iman itu, kita akan melakukan aktivitas yang menjaga aktivitas itu. Ya, nah ono perintah gampang. Maka apa kita berdoa bahwa kita ada pada fitrah Islam. Fitrah Islam itu apa? Punya dorongan ya, kebaikan. Wa kalimatil ikhlas ya. Dan kemudian dari kebaikan yang diberikan pada kita itu dipilihkan orang itu beda-beda. Ono sing iso ngapalke Quran, ya tahu? Ono sing kemudian dia ngerti bahasa Arab tafsir, misalnya gitu ya. Ada juga yang bagiannya itu jadi orang biasa seperti yang saya kemukakan mengatakan ya Allah Gusti Allah ki pinter tenan ya Bu, kan bisa ngomong ya mesti Gusti Allah. Tapi itu ungkapan bagian orang-orang yang dapat hikmah walaupun dia tidak punya ilmu yang banyak. Nah, banyak hal yang ada pada manusia itu tidak akan berkembang ininya. Jadi menjaga ini ya Bu, nanti diingatkan menjaga ini satu dengan menghidupkan iman. Menghidupkan iman. Jadi orang dianggap bersyukur dengan keimanan yang diberikan itu ketika dia bisa menghidupkan. Kembali sering kita bahas menghidupkan iman itu satu ya menjaga, menumbuh kembangkan ibadah dan zikir. Kenapa? Karena ini membangun fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat itulah yang kemudian akan menyangga ya, menyangga.
sebanyak apapun amal-amal yang diberikan, ditugaskan kepada kita, dia tetap kokoh. Ya. Sudah saya sampaikan, fondasi itu adalah bagian yang tidak nampak, maka ketika kemudian ibadah-ibadah kita itu kelihatan ibadah, baca Quran ya, tapi nesu-nesu, sering tersinggung ya, gampang marah ya. Nah, ini fondasinya itu tidak kuat, ibadah dan zikirnya ya. Itu mungkin kalau kemarin bahasanya ya ada yang kemudian berlebihan ya. Ada yang memang hanya karena fadilah ya, bukan karena perintah. Maka bulan haram itu diperintahkan, cobalah kita kembali melaksanakan ibadah dan zikir sesuai perintah. Baca perintahnya ya, agar kita ini agar tidak bingung ya. Ada ibu-ibu tuh susah nangis-nangis. Lebatinku apa Budia, saya itu biasanya duha itu 12 rakaat. Nah, saya beberapa hari ini hanya bisa melaksanakan 2 rakaat. Apakah iman saya sudah hilang? Saya bilang, Bu, itu sing salah pertanyaannya. Saya bilang gitu. Kenapa? Karena perintahnya mengatakan tegakkanlah sholat duha 1-2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat ya. Itu berarti menyangkut waktu. Ya. Jadi kalau kita ngoyo ya, sholat wis pegawai tekan tekan ini sampai kantor kemudian sholat 12 rakaat ya seneni. Kita ya malu nesu, sholat kok seneni, mesti tahu ngaji kan gitu. Nah, saya bilang karena terjadi kekisruhan itu maka minta nasihat ke saya. Saya bilang, Bu, nek jenengan tuh kepengin ibadah yang banyak, jangan ngantor, keluar. Saya bilang gitu. Yakin aja nanti akan dapat rezeki. Ya kan itu memang bagiannya sendiri-sendiri. Itu namanya berlebihan ya. Berlebihan. Ada juga ya orang kantor nih, orang keuangan. Itu menurut dia daripada neng kantor nganggur, iso nganggur neng kantor itu maksudnya apa ya. Nah, sehingga dia baca Quran. Kok nek liwat koncone atau kepalane liwat ditutup buku. Maca Quran kayak gitu ya. Saya bilang gitu. Nek menurut saya itu berlebihan. Kenapa saya bilang amal itu punya waktu? Karena bekerja dalam rangka ibadah itu juga amal. Jadi jangan begitu. Nanti akan timbul banyak fitnah, ya kan? Walaupun makanya kalau berhadapan dengan orang, maka zikirnya itu dalam hati, jangan dia omong karo. Nek sing dijak omong melu mumet ya. Ya karepe itu zikir terus, kecuali jenengan nganggo masker. Kuwi enak memang zikir terus ya kan apa-apa. Malah kadang-kadang dibuka gen malah ketok. Ya. Nah itu loh, repotnya itu di situ. Kita memang harus menempatkan ya, membangun fondasi yang kuat. Asal orang itu kepengen nape, wasal ya. Terus itu ininya mesti enggak balik. Ya. Kemudian yang kedua, berbuat baik. Ini tulisannya bukan kadang-kadang berbuat baik loh ya. Berbuat baik. Berbuat baik kepada orang lain. Nek kadang-kadang kepengen piknik itu kalimat yang benar. Kadang-kadang pengen makan di restoran itu kalimat yang benar, ya kan? Nek kadang-kadang pengen berbuat baik itu kalimat yang salah. Berbuat baik itu terus, karena apa? Menopang keberkahan. Menopang keberkahan. Ya tadi orang mau tambah gimana? Kita tuh pikirannya kabeh kepengennya tambah. Ning iki ra gelem. Orang akan selalu ditambah, diberkahkan ketika di dalam pikiran dan hatinya itu selalu berencana untuk berbuat baik kepada orang lain. Gitu. Kita ya Bu, jalan-jalan misalnya neng mall, karo delok-delok, apa itu? Aku pengen iki, ngono kuwi jek urung berbuat baik. Mbok jalan-jalan, ya Allah, iki kayak ibu nek tak tukoke iki mesti seneng. Nah, iki nek tak tukoke iki mesti seneng gitu. Ya itu malah jadi fisabilillah, iya kan? Jadi seneng jalan-jalan karena kenal banyak orang, jenengan makanya takon silaturahim di antara orang-orang, terus didelok kita butuh barangnya apa ngono lho maksudnya gitu. Iya kan? Lah ada ibu-ibu tuh, anaknya lanang kabeh.
Padahal dia ini kepengen tuku pakaian perempuan. Karena lucu-lucu. Lah masa anak lanang digawe pakaian perempuan kan lucu. Lah saya bilang gitu, aku yo pengen ngono kae kok angel. Kowe tuku ya kan tuku sing apik kekno karo wong sing duwe anak wedok kan beres ya kan Bu. Ora gur tuku itu meningkat. Budia iki mesti nasihate kok ngono. Malah ngono ki bisa. Kene wis di barang reno-reno, ijik kepengen tuku. Nah, mengubah keinginan menjadi kebaikan kuwi, kowe golekno barang sing lain. Itu sebabnya kenapa saya belanja hadiah lho Bu ya. Aku belanja hadiah lho Bu. Bu itu jutaan orang kepengen blas aku Bu, ya kan? Ya saking mending kemudian diberikan pada orang lain ya. Nah, itu terus diproses Bu, terus diproses. Bahkan anak-anak bilang aku tuh nek mikir Umi itu lama-lama mumet. Aku mikir awakmu dhewe wae urung iso. Dadak mikir Umi barang ya. Maksudnya hadiah terus ngono ki. Terus piye ya ora terus piye-piye wong buktine entek ya kan. Saya aja. Nah, kemarin tuh kan ada hadiah ya, ada hadiah sing mangkok-mangkok itu. Maka ada mau khataman yang Jatisari itu. Budia yang khataman mau ke tempat Budia. Tak kirain sithik. Aku wis niat, oh ya wis engko tak kaya hadiah karena besok saya enggak datang gitu. Tapi sing teko 30. Ya, lah aku kadung niat tak ya wis tak kaya kabeh. Terus aku blonjo meneng to, Bu. Ya kan tak hadiah ya. Berbuat baik kepada orang lain ya. Karena ini tadi agar tidak kurang terus lebih ya terus cobalah gitu. Wis jenengan blonjo-blonjo kono ya. Blonjo karo iki dinggo bu iki dinggo bu iki. Nanti kalau kita terbiasa berbuat baik pada orang lain, Allah memberikan ketepatan. Ketepatan itu pas ngei, wong pas butuh. Ya. Dibutuhkan kuwi, wow itu hadiahnya sangat besar. Terus dieling-eling, be wong dieling-eling. Dieling-eling terus gitu ya. Nah, kemudian menanam investasi kebaikan. Kalau yang tadi berbuat ini orang lain, ini mikir betul bahwa yang dilakukan itu adalah sebuah investasi. Banyak ya Bu ya, misalnya ilmu. Kita menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan, orang yang kemudian senang pada itu, maka kebaikan mereka masuk ke kita juga. Ya. Dan tidak dikurangi, ya tidak dikurangi, nanti masuk ke siapa tetap tidak dikurangi. Kemudian meringankan beban orang lain, maka Allah akan meringankan bebanmu di dunia. Ya. Mengangkat beban itu semua Bu, nek nyekolah ke ya tekan lulus ngono gitu, mengangkat beban. Ya. Nek Gur, aku ra iso nek apa ngai SPP terus sampai lulus wis aku tak nyangoni wae sedina 5.000 itu namanya meringankan beban. Maka diringankan juga beban kita. Fit dunia. Kalau kita mengangkat beban, maka diangkat beban kita. Fit dunia. Wal akhir. Nah gitu ya. Terus apa namanya? Ya tadi apa sedekah ya. Apa banyak ya. Jadi investasi kebaikan itu kita melakukan. Termasuk investasi kebaikan yang banyak apa? Korban. Ya, maka saya diusuli Budia bagaimana kalau membuka tabungan umroh. Ibu saya belum bersedia. Saya belum siap mengkoordinir bagaimana kemudian umroh bareng-bareng Budia. Oh, do gelem. Terus bojone ditinggal. Ya. Itu yang saya kurang ya kata kepengen dan sebagainya. Tapi kalau tabungan korban, monggo kayaknya sudah dikelola Bu Lili ya. Siapa ya? Nah, monggo tabungan korban saya siap untuk ini agar tadi kita punya investasi. Kenapa? Kalau seseorang korban maka dia akan ditambahkan pada tabungan kebaikannya amal yang tidak terhingga. Amal yang tidak terhingga dan tidak terkurangi oleh hal-hal keterlanjuran kita tadi. Kemudian malah kemudian itu tidak terkurangi. Jadi itu menjadi investasi yang besar. Demikian juga kita korban untuk orang lain. Itu juga investasi yang 2 kali lipat. Kebaikan orang itu masuk ke kita dan kita. Makanya kepada anak itu. Loh, yang duitnya kan orang tuanya ya percuma berarti yang dapat pahala orang tuanya enggak, makanya kasihkan dulu, kasihkannya ini kamu tak kasih duit untuk korban
Jadi sudah diterima dulu, itu sudah menjadi milik anaknya. Ya, loh itu kok yang ditulis apa? Ribet banget ya kan. Nah itu dua-duanya. Saya juga sering gitu, kalau kemudian ternyata saya mendapatkan rezeki lebih pas korban. Kalau suasana korban tuh saya semua mikirnya ke korban. Kalau ada rezeki lebih, ojo dikorban ke kabeh, ojo dikorban ke kabeh. Maka saya akan berikan kepada orang-orang yang butuh tambahan kebaikan yang besar. Agar apa? Agar mudah, agar lapang, agar berkah gitu ya. Nah itu namanya investasi. Ya Bu ya. Nah itu bagian yang perlu kita pahami ya terhadap keimanan. Kemudian ada satu lagi, menghidupkan majelis. Menghidupkan majelis ya. Ini adalah hal yang sangat penting Ibu, karena itu dalam sistem pembangunan peradaban Islam itu menjadi basic dalam kebaikan itu. Di setiap tempat ada majelis, karena majelis merupakan tempat yang Allah turunkan rahmat yang besar. Rahmatnya kalau besar itu saitoroh namanya. Ya, ini misalnya kena rahmat itu ada medan magnet. Kalau benar-benar baik itu kadang-kadang sekampung juga mendapatkan kebaikan. Maka pastikan majelis kita itu adalah majelis yang baik. Yaitu apa? Terkonsentrasi untuk menumbuh kembangkan kebaikan ya Bu. Jangan macam-macam setahun seragam ganti ping pindho ngono barang itu ada hubungannya dengan saya taruh. Kembangkan kebaikan yang banyak. Boleh saja Bu perkara seragam dan sebagainya. Tapi saya tidak pernah ya Bu ini seragam. Karena jangan takon putih ireng ya Bu. Masa putih ireng terus. Maka kalau panitia itu tidak tega meninggalkan saya, bajunya tetap hitam, ya rusuhnya macam-macam. Kon putih terus ngono do ra kuat ya. Kebaikan yang banyak ya, yang banyak. Nah ini makanya dimanapun kita berada, ini akan menjadi bagian yang pokok. Saya dimanapun, angger ono omah sing gede, saya bilang, kok enggak dibuat ngaji tuh Bu, saya bilang gitu. Loh, kadang-kadang itu kalau di kampung-kampung tuh ngaji tuh, ono sing neng kamar, ono sing neng dapur, ono sing ini nanti bingung ngadeke neng dia. Itu saja dipakai sedemikian rupa. Apalagi kalau kita bisa ya, yang belum punya rumah malah beneran dungon, omah nganggo pakai pendopo yang gede. Ada tempat orang tuh, itu orang kaya. Ya. Ruangan kecil, di sebelah sini kamar, sebelah sini ada ruangan, terus naik lagi neng dhuwur. Ada lemari neng dhuwur. Jadi aku naik ngisi toh neng dhuwur lemari. Lah, siji neng kana, sini neng kana. Saya bilang kowe iki mbok gawe aula ngono lho, mosok aku neng dhuwur lemari. Nah, yang lainnya sebelah sana. Ya, rak popo lemarine kuat, malah lemarine kuat ya kan. Begitu Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mari kita tutup dengan doa. Ilah hadiniyah wa fi ridhoillah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afaidal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akli insan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabshiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu mir rabbik wa takunana minam tarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.